Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Stefani Talib. Aku dari kelas 11 IPS 3. Di sini aku akan membawakan materi tentang bab 9 kerjasama ekonomi internasional. Ada beberapa poin-poin penting, yaitu pengertian kerjasama ekonomi internasional, tujuan kerjasama ekonomi internasional, bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional, manfaat kerjasama ekonomi internasional. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional adalah suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain. Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dijalani oleh suatu negara dengan suatu negara satu atau lebih negara lainnya. Tujuan kerjasama ekonomi internasional. 1. Untuk mencakup kebutuhan dalam negeri. 2. Meningkatkan produktivitas dalam negeri. 3. Memperluas lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. 5. Memperkuat rasa persahabatan. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Dilihat dari letak geografis, kerjasama ekonomi internasional dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Kerjasama ekonomi internasional. 2. Kerjasama ekonomi regional. 3. Kerjasama ekonomi antar regional. Berdasarkan banyaknya negara peserta kerjasama ekonomi internasional dapat dibedakan menjadi 2 sebagai berikut. 1. Bilateral. 2. Multilateral. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Berikut ini internasional antara lain pengetahuan serta teknologi yang berasal dari negara maju. 2. Dampak memperkuat dalam daya tawar dan posisi Indonesia di mata dunia internasional. 3. Setelah kegiatan ekonomi di Indonesia berkembang, maka modal dari negara asing akan dapat ikut masuk. 4. Tinggi peminat pada barang maupun jasa baik dari luar negeri dan dari dalam negeri dapat menaikkan jumlah harga pokok per unit produksi. 5. Negara ikut dapat mengimpor barang-barang yang diproduksi menjadi lebih mahal. Dampak positif. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi. 2. Menghilangkan hambatan perdagangan internasional. 3. Memperluas kesempatan kerja. 4. Meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. 5. Memperkuat posisi perdagangan. Dampak negatif. 1. Ketergantungan. 2. Salah penerapan atau penggunaan teknologi. 3. Mendorong masyarakat hidup konsumtif. 4. Intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.